Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, nafas hidup, setiap kepercayaan yang Tuhan beri lagi bagi kami. Kami percaya kami memilih pilihan yang tepat untuk ada di dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu mari Tuhan, nyatakanlah dalam hidup kami. Kami percaya semua kami hanyalah alat-Mu. Kami semua hanyalah bagian dari setiap campur tangan kuasa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari berfirmanlah bagi kami, urapi kami semua. Hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua tinggal dalam kuasa Roh Kudus. Kami buka hati untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat selalu baik dan yang terbaik bagi kami. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kami yakini firman Allah tepat sasaran dalam hidup kami. Kami terima sambut firman Allah. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kalau sampai hari ini kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh menikmati kekuatan, anugerah, sukacita, berkat dari Tuhan. Kita percaya ini karena bagian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur secara pribadi untuk kepercayaan yang Tuhan beri bagi saya melalui Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini. Kita percaya kita semua hanyalah alat, kita semua hanyalah hamba. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya firman, biar jadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebab itu mari jemaat maha Tuhan, kita buka kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama. Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Yang sudah dapat boleh katakan haleluya. Yang belum dapat boleh bilang tunggu. Karena firman Allah bagi kita semua. Jadi mari sama-sama kita akan baca firman Allah. Karena firman iman. Iman timbul dari pendengaran dan hanya dari mendengarkan akan firman Allah. Jadi mari ketika buka Alkitab, kita baca firman, kita terima dengan sukacita, itu jadi iman dalam hidup kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama sesudah hitungan ketiga dengan tanda baca yang baik dan dengan iman. Ini firman Allah. Injil Lukas 18 ayatnya yang pertama. 1, 2, dan 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jenama Tuhan. Ada seorang tokoh Alkitab yang ternama, yang sangat dikenal, seorang yang bernama Daud. Ketika dalam hidupnya sebelum ia menduduki kursi raja sebagai raja Israel, ia mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Tapi yang membuat ia beda, yang membuat dia menjadi seorang yang diurapi Tuhan, menjadi seorang yang dipakai Tuhan, dia bukan sekedar raja, dia juga hamba Tuhan. Karena apa? Ia tidak menjadi lemah sekalipun dalam keadaan yang sukar dalam hidupnya. Karena dia melewati banyak tantangan sebelum ia menjadi ada di posisi seorang raja. Kita tahu jalan hidupnya. Tapi yang membuat dia jadi seorang yang ternama, seorang yang hebat, seorang yang menjadi tokoh Alkitab yang sangat jadi contoh dalam Alkitab. Bahkan dia adalah penulis dalam Alkitab. Salah satu tulisan dalam Alkitab, dia menjadi seorang penulis yang terbanyak di kitab Mazmur. Dia juga jadi raja atas Israel, raja yang masyhur. Sampai ada lagu kan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Banyak sekali dia melebihi, bukan cuma raja biasa, dikenal karena wah hebat, Tuhan pakai dia. Dia pun jadi hamba Tuhan. Tapi
Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa begitu? Apa yang menjadi kunci hidupnya? Kenapa Tuhan boleh pakai dia sampai sebegitu rupa? Apa? Apa sebenarnya? Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah ini. Dia tidak kehilangan doa sekalipun ada di goa. Haleluya. Yang dia lakukan sehingga Tuhan angkat dia terus naik-naik. Tuhan terus tuntun dia. Tuhan terus tolong dia, bahkan Tuhan pakai dia, Tuhan urapi dia. Dia jadi salah satu penulis dalam Alkitab. Apa yang dia lakukan? Dia tidak kehilangan doa sekalipun ada di goa. Mari torang lihat, betulkah seperti itu? Firman Allah selalu benar. Torang lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 57. Mazmur 57 di sana mulai dari ayat 1. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Ayat 2 perhatikan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Lihat. Terus sampai kepada ayat 6 dia bilang tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dia bilang ayat 7, ayat 8 dia bilang hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat 1 perhatikan, ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Mazmur 142 lagi. Dia lagi menjelaskan dengan detail bahwa benar dia sempat ada di keadaan itu. Tuhan izinkan. Mazmur 142 ayat 1. Nyanyian pengajaran Daud. Orang mulai dari judul. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Lihat, dia tidak kehilangan doa sekalipun ada di goa. Sekalipun dalam keadaan sukar ini, Papa mantu sendiri ini yang angkat dia jadi seorang yang besar namanya di antara bangsa Israel. Tapi toh ternyata dia lagi yang dusu-dusu mau bunuh. Ternyata dia lagi yang jadikan seorang yang bernama Daud ini jadi buronan. Karena sampai di goa pun, bahkan dimanapun Daud mau lari, Saul mau dusu untuk backing mati. Bukan for dusu mau tagih utang, ini mau dusu mau ambil penyawa. Dan Daud tidak mau untuk melawan karena Daud tahu Saul ini seorang yang diurapi Tuhan juga menjadi seorang raja. Dan Daud juga tahu dia tapi papa mantu, ya ampun. Daud berat, sukar dia ada di keadaan itu. Tapi yang membuat dia sampai Tuhan sertai terus. Karena dia tidak kehilangan doa kepada Tuhan. Sekalipun ada di goa sekalipun. Ada di goa sekalipun. Ada di masa di lembah kekelaman sekalipun. Dia tidak tinggalkan doanya kepada Tuhan. Bahkan 1 Samuel 30 ayat 6 berkata bahwa dia tidak menjadi lemah. Tetapi malah ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Lihat, seorang yang bernama Daud, sehingga sekalipun dalam doanya begitu banyak kata mohon Tuhan, mohon jangan ambil rohmu daripadaku, mohon Tuhan dengar seruan doaku. Seorang raja berseru, mungkin orang tidak lihat Kang, orang nin tahu kalau misalkan saat dia berdoa, saat dia bermohon, apa yang dia lakukan pasti bukan cuma berdiri kong sama dengan kita ada backing sekarang, Tuhan tolong, tidak mungkin.
Pasti dia pakai DP cara yang buat sampai hati Tuhan tersentuh. Mungkin dia bersujud, ada dalam katanya yang lain di pasal lain dalam kitab Mazmur, dia bilang bahwa aku bersujud dan memohon. Bersujud itu berarti apa? Ini lutut tempel di tanah, di lantai. Kemudian ini dahi, ini testa, ini tempel lagi di lantai. Bersujud. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Bukan cuma dengan cara yang biasa. Dia berseru, dia angkat tangan. Bahkan mungkin dengan air mata. Sampai dalam kitab Mazmur ada ayat berkata bahwa Tuhan tidak pandang hina hati yang hancur. Karena apa? Sekalipun ada di dalam tekanan, sekalipun memang harus menangis, harus rasa itu berat sampai mesti menangis, dia tidak malu, tapi dia nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatannya. Bahwa dia memang lemah, benar. Sekalipun dia akan diangkat menjadi seorang raja, nama yang paling tinggi, nama nomor 1 itu di bangsa Israel. Tapi dia menyatakan bahwa dia lemah, dia butuh Tuhan yang kuat. Sekalipun harus dengan bermohon kepada Tuhan. Padahal dia seorang raja. Tapi apa? Itu Tuhan pandang indah dalam pandangan Tuhan. Haleluya. Sehingga menggenapi bahwa benar dalam keadaan apapun jangan jemu-jemu untuk berdoa. Sampai dalam keadaan seperti Daud sekalipun. Harus lari dari keadaan. Harus rasa sukar berat. Terhimpit. Tapi tidak memilih untuk lari kepada siapapun di dunia ini. Tapi tetap memilih lari berharap kepada Tuhan. Dan itu benar. Itu adalah arti doa yang sesungguhnya. Arti doa yang sesungguhnya. Karena kalau orang lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti doa di situ adalah permohonan dalam tanda kurung, berisi itu artinya harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi doa adalah artinya permohonan yang berisi harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Dan itu pun yang dinyatakan, yang dicontohkan dari seorang Daud. Tadi orang so baca. Waktu dia berdoa, Tuhan aku berseru panggil namamu. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Aku mau bersyukur, aku mau bermazmur bagimu. Sebab engkau yang sanggup menyelesaikannya bagiku. Lihat ketika dia bermohon kepada Tuhan. Dia minta Tuhan tolong aku Tuhan. Bukan hanya sekedar dia berharap kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ia meminta kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ia bermohon kepada Tuhan. Tapi lihat, dia memuji Tuhan. Haleluya. Dan itu yang Tuhan pandang baik. Ketika dalam doa kepada Tuhan bukan hanya sekedar minta. Mohon kepada Tuhan. Tapi apa? Ada memuji Tuhan juga. Ada bersyukur atas keadilan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilannya. Adil ketika orang bikin salah, Tuhan hukum, Tuhan tegur, Tuhan didik. Karena Tuhan sayang, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wajar, adil. Kalau orang bikin salah Tuhan hukum, adil. Sebab itu Daud bilang, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan Tuhan. Waktu orang bikin hal yang baik, hal yang benar, Tuhan berkati, Tuhan angkat naik terus menerus. Adil juga. Apa yang orang tabur itu yang orang tuai. Firman Allah digenapi semua. Nyandak baking dusta. Firman Allah ya dan amin. Kalau dia janji dia pasti tepati. Dan Daud tidak kehilangan doa. Dia tetap percaya. Bahkan dia tidak menjadi lemah. Dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun so dikejar-kejar oleh Saul, mau bunuh ini, mau bunuh, Daud lari bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Tapi ketika Tuhan bawa mereka, waktu dorang berperang, dorang kembali ke daerah mereka. Kemudian istri dari orang-orang yang ikut pada Daud itu, anak-anak dari yang ikut pada Daud itu diculik. Dorang balik soalnya ada. Dorang melempar dengan batu, baking mati pada Daud. 1 Samuel 30 ayat 6. Tapi yang buat Daud beda apa? Daud bilang begini. Dia tidak menjadi lemah. Firman Allah yang bilang, Daud tidak menjadi lemah, tapi malah yang ia lakukan, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini, bagaimana orang keadaan? Suka rekah? Karena lewat nih virus COVID-19 ini,
semua aspek torang rasa DP susah kang. Mau aspek agama kah, semua agama kena DP dampak. Mau aspek apa perekonomian kah, semua ekonomi kena, ekonomi makro kah, ekonomi mikro kah, kena DP dampak. Semua apa, para medis, semua kena, TNI Polri, semua kena DP dampak. Anak-anak pendidikan, semua kena. Mungkin orang sama-sama ada di keadaan terhimpit, tapi yang akan buat orang jadi beda ketika anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sekalipun di keadaan yang sukar, tidak kehilangan doa kepada Tuhan, tidak kehilangan permohonan kepada Tuhan, tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tidak kehilangan permintaan, setiap syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan kalau orang tetap untuk berprinsip, pegang apa yang baik, tidak lepaskan, tetap mempertahankan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali tetap percaya kepada Tuhan, sekali tetap mengandalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, maka pasti apa yang Tuhan bilang dalam perumpamaan. Orang lihat Lukas 18 ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini yang kalau orang tetap bertahan kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun di masa yang sukar. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini sangat berhubungan dengan Matius 7 ayat 11. Orang buka sama-sama. Orang lihat. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, Tuhan mau menegaskan dalam perumpamaan. Kenapa Tuhan pakai perumpamaan? Supaya orang yang bodoh ini boleh mengerti bahasa dan pikiran Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan tegaskan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya tidak bosan, tidak capek. Bahkan dalam bahasa asli diterjemahkan ke orang bahasa, tidak pingsan. Dia pakai kata tidak pingsan, faint. Kenapa sampai tidak pingsan? Jadi berdoa dengan sadar. Kalau pingsan kan berarti nggak sadar. Jadi ketika berdoa dengan sadar, nyandak bosan, nyandak rasa lelah. Tapi itu jadi kerinduan, itu jadi kesukaan terus. Biar so berdoa, misalkan pagi orang berdoa, siang lagi orang berdoa ulang, malam lagi orang berdoa, terus berdoa seperti itu setiap hari selama hidup. Dengan tidak bosan dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan sukar. Itu yang Tuhan mau tegaskan untuk kita mengerti bahwa selalu berdoa. Berarti ketika diberkati, berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada ujian, berdoa kepada Tuhan. Ketika ini hidup rupa datar, rupa nyanda ada masalah, nyanda ada lagi berkat, rupa isi biasa-biasa jo. Berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan bilang kan apa? Selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan pastiu, jangan bosan, jangan capek, jangan pingsan. Tuhan bilang sadar waktu berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang hidup yang akan memuji Tuhan, bukan orang yang mati, bukan orang yang nggak sadar. Sehingga apa? Tuhan kasih perumpamaan supaya orang mengerti bahwa benar 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai dalam janjinya. Sekalipun seorang manusia, sekalipun orang manusia, sekalipun kita manusia, kamu manusia menganggap suatu kelalaian. Ketika waktu Tuhan bilang Tuhan semua datang. Jadi bertobat Jo. Mana? Sampai nih 2020 Tuhan belum ada. Mana? Tanda-tanda yang Tuhan bilang semua ada antikris dan sebagainya. Mana? Orang rasa lalai Tuhan. Tapi ingat baik. Hari Tuhan nyanda sama dengan tong pe hari. Waktu Tuhan bukan torang pe waktu. Tapi kalau dia bilang ya, pasti ya. Kalau dia bilang dia mau datang, pasti mau datang. Hari Kamis yang sudah baru-baru orang rayakan dengan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Coba lihat
Padahal sebelum Tuhan Yesus ada, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, so ada itu nubuat-nubuat di kitab Yesaya, betul? Karena semua akan digenapi. Nubuat-nubuat yang dari firman Allah akan digenapi. Sampai pada hari Tuhan pun itu pasti digenapi. Tapi tunggu waktu Tuhan. Sehingga Tuhan bilang apa? Dia tidak lalai dalam janjinya. Tapi karena itu dia sabar terhadap kamu. Dia sabar pada orang supaya apa? Dia menghendaki bukan orang binasa, tapi beroleh apa? Pertobatan. Orang kembali dari tongpe jalan sesat kepada Tuhan, kepada jalan kebenaran. Sehingga Tuhan kasih waktu. Seakan-akan orang pikir Tuhan lalai. Mana pelama di waktu? Padahal Tuhan sementara kasih kesempatan kepada kamu. Tuhan sementara kasih kesempatan kepada jemaat Tuhan. Tuhan sementara kasih kesempatan kepada orang semua supaya apa? Orang bertobat. Dari yang nyanda berdoa jadi suka berdoa. Karena ketika berdoa berarti orang mengaku orang ini mengandalkan Tuhan. Orang ini lemah, sangat butuh Tuhan yang kuat untuk jadi penolong, penopang dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga Tuhan tegaskan untuk orang mengerti pakai perumpamaan. Supaya apa? Orang tetap berdoa. Kalau Tuhan belum jawab, orang berdoa hari ini, terus berdoa. Kalau Tuhan lagi belum jawab, terus lagi berdoa. Kalau Tuhan lagi belum jawab orang permintaan, orang permohonan, orang berdoa, terus lagi berdoa, terus berdoa. Karena apa? Dan ingat baik, ketika dalam doa, naikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Katakan dia adil. Dia paling tahu waktu yang terbaik. Karena firman Allah berkata di dalam khotbah bahwa semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada waktu doa kita tidak dijawab. Ada waktu Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak. Ada waktu Tuhan jawab doa kita dengan kata tunggu. Ada waktu Tuhan jawab doa kita dengan ya, jadi seturut perkataanmu. Semua ada waktunya. Dan apa? Yesus mengajarkan doa terbaik. Ketika sudah sampaikan isi hati, ketika sudah sampaikan permohonan, permintaan kita, kunci dengan kalimat ini. Tetapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Amin. Haleluya. Karena waktu Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Belum tentu orang terbaik, manusia terbaik itu benar di pandangan Tuhan. Itu sama dengan apa yang Tuhan bilang baik. Tapi ingat baik, jadilah seturut perkataanmu Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Yesus yang kasih contoh. Sehingga apa? Supaya memang nyata bahwa Tuhan tidak lalai dalam janjinya. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Tuhan tidak lalai. Tuhan janji dia akan lahir. Benar, dia lahir. Tuhan janji betul dia akan mati jadi penebus. Benar, dia mati. Tuhan janji dia harus turun ke kerajaan maut. Benar, dia harus turun. Tapi dia janji bukan kalah. Tapi dia turun untuk mati, turun sampai ke kerajaan maut untuk menyatakan bahwa hai maut, di mana sengatmu? Maut kuasanya ada di bawah telapak kaki orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bangkit kalahkan maut. Dan dia janji, dia naik ke sorga. Tapi tidak akan biarkan kita yatim piatu. Dia tidak akan biarkan kita sendiri. Dia janji ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang hidup. Dan membuktikan bahwa Tuhan tidak lalai dalam janjinya. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lihat, Tuhan janji dia akan naik ke sorga. Dia sediakan tempat di rumah Bapakku, banyaklah tempat. Dia naik ke sorga untuk sediakan tempat bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang dia minta, dia suruh murid-murid Tuhan menjadi contoh dan teladan bahwa apa? Tinggal diam. Tinggal dia.
Dan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan apa? Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, ketika Tuhan suruh untuk mereka murid-murid Tuhan yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Tuhan bilang jangan kemana-mana, tetap tinggal, nantikan janji Bapa, nantikan janji Tuhan. Dan yang mereka lakukan apa? Betul, dorang tetap tinggal, dorang tetap diam, tapi bukan berdiam diri. Dorang ikut perintah Tuhan, tinggal di tempat itu, tapi tidak berdiam diri. Yang mereka lakukan apa? Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Lihat, ketika menanti janji Tuhan, ketika menanti firman Allah digenapi, jangan berdiam diri. Betul, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap ada di jalur Tuhan, tetap ada di jalan Tuhan, benar. Tapi jangan berdiam sama dengan patung. Backing itu firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, sambil menantikan firman Allah digenapi, janji Tuhan digenapi. Dan itu yang dicontohkan oleh apa? Murid-murid Tuhan. Mereka diam, tinggal di tempat yang Tuhan sudah suruh diam di tempat itu. Dan yang mereka lakukan apa? Menanti dalam doa kepada Tuhan. Karena apa? Mereka percaya Tuhan tidak akan lalai tepati janji Tuhan. Tuhan pasti kalau dia bilang ya, pasti ya. Sehingga apa? Dalam semuanya itu mereka tekun, tetap berdoa kepada Tuhan. Tekun berarti tidak jemu-jemu, tidak bosan, tetap melakukannya, tidak berhenti sampai mereka terima jamahan kuasa janji firman Allah. Dan benar, mereka apa? Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka terima itu yang Tuhan janjikan, yaitu penghibur, penolong. Mereka terima karena apa? Dalam penantian mereka bukan berdiam diri saja, tapi mereka menanti dalam doa dengan tidak bosan dan dengan iman. Torang sekarang sama. Torang semua ini sementara menanti firman Allah akan digenapi. Ada hari Tuhan. Tuhan so naik ke sorga. Berarti yang akan tergenapi yaitu dia datang kembali lagi untuk jemput orang-orang yang setia, yang sekali Yesus tetap Yesus, yang tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Orang sementara tunggu itu. Sebab itu mari jemaat Tuhan, sementara dalam penantian firman Allah digenapi, doa kita akan dijawab. Kita tekun di dalam doa. Kita tekun bermohon kepada Tuhan. Kita tekun meminta kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita tekun bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma minta terus, tapi naikkan syukur. Puji Tuhan. Senangkan Tuhan. Agungkan Tuhan. Sembah Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu. Nyandak capek. Dengan tidak lelah. Tidak bosan memuji Tuhan. Sebab apa? Tuhan pasti janji. Kalau dia yang bilang, maka semuanya jadi. Dia yang berfirman, maka semuanya ada. Dia yang memberi perintah, maka semuanya terjadi. Mazmur 33 ayat 9. Akan digenapi benar. Sehingga dia menegaskan supaya orang mengerti, supaya orang tetap cari Tuhan. Orang kembali di pembacaan pokok kita Lukas 18. Karena Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan kasih perumpamaan seorang hakim yang lalim, yang jahat, yang fasik, yang tidak tahu firman saja. Dia boleh mau kabulkan seorang janda karena tuh janda itu minta-minta terus. Tapi yang bedanya apa? Kalau Tuhan kabulkan doa karena meminta terus dan apa? Karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi ini hakim yang lalim ini karena sopastio dia sopastio dengar ini janda kurang minta itu terus, janda kurang minta itu terus. Ya, habis itu dengar doakan dah. Tapi apa? Tuhan beda, Tuhan baik. Sehingga apa ayat 7 bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Karena Tuhan dekat kepada mereka yang berseru panggil nama Tuhan. Tuhan dekat
kepada orang yang bersuruh panggil nama Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Orang buka sebagai bagian ayat-ayat terakhir di firman Allah saat ini. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Puji Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang dekat juga dengan dia. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Orang fasik ini siapa? Orang fasik yang tahu firman, mereka tidak mau backing. Tuhan jauh dari mereka. Tapi lihat apa? Orang yang berseru panggil Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan pun dekat dengan dia. Doa orang benar didengarnya. Haleluya. Karena apa? Kalau orang ada kesempatan, orang masih hidup sekarang, ini kesempatan Tuhan buka bagi orang. Terus berdoa, tetap berdoa. Karena apa? Ada waktu. Kisah 3 ayat 21, ketika segala sesuatu dipulihkan, maka Yesus akan datang kembali. Nah, waktu Yesus datang lagi, berarti penghakiman akan datang, penghukuman atas seluruh dunia akan datang. Jadi kalau orang masih hidup sekarang, masih boleh berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ini kesempatan Tuhan beri bagi kita. Karena Yesaya 55 ayat 6 berkata bahwa apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktu Tuhan mungkin akan jauh. Ada waktu mungkin keadaan akan membuat kita rasa bosan. Rasa begitu terus ya hidup. Tapi ingat, kalau orang masih hidup, berarti Tuhan masih buka kesempatan selebar-lebarnya bagi kita. Dan Tuhan ajarkan bahwa Matius 6, Tuhan Yesus yang bilang sendiri, Matius 6 mulai ayat 6, di situ perikopnya, hal berdoa. Mulai ayat 5, hal berdoa. Tuhan ajarkan tentang cara berdoa. Ketika ia tuntut harus selalu berdoa, dia bukan Allah yang jadi hakim yang tidak adil. Ketika tuntut itu, dia tidak kasih petunjuk. Bukan, torang pe Tuhan hebat. Amin. Torang pe Tuhan hebat. Katakan, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Ketika dia tuntut orang untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dia kasih cara. Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ tentang berdoa. Baru orang perhatikan ayat 8. Ini Yesus yang bilang, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang Tuhan pemaksud, jangan jadi seperti orang yang berdoa di ayat-ayat sebelumnya dari ayat 5 sampai ayat 7. Yang Tuhan bilang apa? Karena sebelum kamu minta kepadanya, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlu. Tapi lihat ayat 9a. Karena itu berdoalah demikian. Lihat, Tuhan yang bilang, jangan berdoa sama dengan orang yang nyandak kenal Tuhan. So cuma for seliapa orang. Karena apa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tapi lihat ayat 9a, Tuhan yang bilang, karena itu berdoalah demikian. Haleluya. Tuhan bilang, jangan sama dengan orang waktu berdoa. Karena karena Tuhan so tahu sebelum ngana bilang. Sebelum orang bilang, tapi lihat baik berarti apa? Tuhan yang tidak bilang karena Tuhan tahu, karena kita tahu ngana mau berdoa apa, ngana mau bilang apa, sudah jauh berdoa. Tidak. Tuhan bilang ayat 9a, karena itu berdoalah demikian. Tuhan tetap mau orang berdoa. Karena apa? Dengan kita berdoa, berarti kita mengandalkan Tuhan. Berarti benar kita menjadikan Tuhan itu andalan kita. Dan itu bahwa bukti kita taat akan perintah Tuhan. Bahwa apa? Kita percaya bahwa di dalam kuasa doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang orang perlukan diadakan. Apa yang orang minta Tuhan sanggup untuk nyatakan. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika orang berdoa, berarti orang mengandalkan Tuhan. Dan yang Tuhan mau, sekalipun dia tahu sebelum orang bilang, dia mau orang ini bukan dengan paksaan, tapi dengan orang pilihan. Orang memilih, walaupun Tuhan tahu, tapi saya pribadi mau menyatakan bahwa saya adalah milik Tuhan. Saya lemah dan saya butuh Tuhan yang kuat jadi bagian hidup saya. Ini bukti ketika kita berdoa, kita jadikan Tuhan sebagai andalan dan benar seluruh kepercayaan kita taruh di dalam Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, berarti kita melakukan perintah Tuhan.
Dan mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Maha Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari tetap andalkan Tuhan. Jangan tinggalkan doa. Ingat seperti Daud, dia tidak meninggalkan doa kepada Tuhan sekalipun ada di goa, ada di gua, ada di goa, ada di tengah masa yang sukar. Karena apa? Wahyu 2 ayat 10 bagian C mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Torang jaga jarak dengan manusia sekarang, social distancing, apalagi physical distancing, silahkan. Itu untuk torang kebaikan. Tapi jangan jaga jarak dari Tuhan. Tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan capek, jangan bosan, jangan pingsan. Tetap sadar, berdoa kepada Tuhan dengan syukur. Ingat, jangan cuma meminta, tapi naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya.